Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Susilayuni dengan NIM 14623000118. Jadi di sini saya akan mengerjakan evaluasi tengah semester pada mata kuliah pengembangan aplikasi web. Nah, jadi di sini kita akan membuat website CRUD sederhana untuk pengelolaan data, yaitu form pendaftaran mahasiswa baru dengan syarat atau catatan jumlah kolom pada database 115 kolom, dan pada CRUD tersebut harus ada tampil data, tambah data, edit data, dan hapus data. Lalu setiap tambah, ubah, hapus data harus ada message box dan status berhasil atau tidaknya dari aksi tersebut. Nah, kita masuk pada bagian database terlebih dahulu, teman-teman. Di sini ada ID, tipenya integer, lalu ada nama, tipenya varchar, ada nick, tipenya char, ada name, tipenya varchar, jurusan tipenya varchar, tanggal lahir tipenya date, alamat tipenya teks, email tipenya varchar, lalu telepon varchar juga, nama ortu varchar, dan create 8 yaitu timestamp. Nah, sekarang kita masuk pada programnya terlebih dahulu. Program yang pertama akan saya jelaskan yaitu indeks. Nah, program indeks ini yang pertama pada bagian ini yaitu menandakan bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML. Nah, ini adalah elemen utama HTML dengan atribut lang sama dengan ID, yaitu menunjukkan bahwa bahasa halaman ini adalah bahasa Indonesia. Lalu masuk pada yang berikutnya, itu adalah ini adalah menentukan encoding karakter agar teks tampil dengan benar. Lalu titel ini menampilkan judul halaman di tab browser, yaitu dashboard admin. Lalu tempat menuliskan kode CSS internal untuk mengatur tampilan pada halaman. Lalu masuk pada ini, yaitu adalah untuk mengatur font dasar seluruh halaman, warna latar belakang lembut, dan margin dan padding dihapus agar layout rapi dan menempel ke tepi layar. Lalu masuk pada bagian ini, yaitu untuk mengatur latar belakang gradasi ungu, lalu paddingnya 12 pixel, yaitu memberi jarak atas bawah, lalu box shadow-nya yaitu menambahkan efek bayangan bawah agar tampak seperti mengambang. Lalu masuk pada nav container. Ini adalah untuk membatasi lebar maksimal navbar, yaitu 900 pixel agar konten tidak melebar penuh. Lalu marginnya ini 0 atau auto, yaitu agar posisi berada di tengah layar. Nah, displaynya ini flex, yaitu digunakan untuk mengatur layout horizontal antara logo dan menu. Lalu justify content, yaitu memberikan jarak antar logo kiri kanan dan menu. Lalu align items, ini agar posisi rata tengah secara vertikal. Lalu nav logo ini yaitu untuk mengatur tulisan sistem akademiknya.
di kiri navbar, yaitu dengan warna putih, tebal, dan sedikit spasi antar huruf. Ini yaitu adalah menu horizontal tanpa bulat. Nah, lalu displaynya ini flex dan gap 25 pixel, yaitu membuat jarak antara menu, dan warna teksnya berubah menjadi putih saat di hover atau kursor digerakkan menjadi warna putih. Lalu efek transisinya ada 0,3 detik dan membuat perubahan warna terasa halus. Lalu masuk pada bagian dashboard. Ini teman-teman, yaitu untuk menampilkan teks admin dashboard di tengah halaman dengan warna ungu gelap dan tulisan yang besar. Lalu yang kedua ini adalah dashboard wadah untuk kartu menu, yaitu flex direction ini untuk menampilkan kartu ke bawah atau vertikal. Lalu gap 20 pixel memberikan jarak antar kartu dan dibatasi oleh lebar maksimal 400 pixel. Dan di tengah dengan marginnya auto. Lalu ada menu card. Nah, di sini adalah setiap menu tampil sebagai kartu putih dengan sudut yang membulat dan bayangan yang lembut. Nah, ada efek hover, yaitu kartu sedikit naik dan berubah warna menjadi ungu muda. Lalu ada text decoration, yaitu agar teks link tidak bergaris bawah, dan ada cursor, yaitu untuk menandakan bisa diklik. Lalu masuk pada menu title dan menu text. Di sini adalah menu title untuk judul seperti data mahasiswa. Lalu menu desk ini untuk sebenarnya tidak digunakan di kode ini, tapi bisa dipakai untuk keterangan kecil yang ada di bawahnya. Lalu masuk pada bagian ini, yaitu untuk mengatur tampilan agar tetap rapi di layar kecil, yaitu di bawah 600 pixel. Nah, navbarnya menumpuk ke bawah, lalu menu ditampilkan secara vertikal dan dashboard sedikit lebih lebar, yaitu 90% dari layar. Lalu masuk ke berikutnya, yaitu bagian navigasi atas atau navbar berisi logo dan menu. Header satunya yaitu judul besar di tengah halaman, yaitu admin dashboard. Lalu berisikan dua link berbentuk kartu menu, yaitu ada data mahasiswa, yaitu untuk menuju ke halaman data mahasiswa. Lalu ada tambah mahasiswa, yaitu menuju halaman tambah data mahasiswa. Program berikutnya yaitu data underscore mahasiswa. Yang pertama ini adalah untuk membuat koneksi ke database MySQL untuk server, user, dan database-nya. Lalu masuk pada bagian kedua, yaitu untuk mengecek koneksinya, mengecek apakah koneksi ini berhasil. Jika gagal, program berhenti, tetapi dia menampilkan
pesan error dari MySQL Connect-nya. Lalu bagian ketiga yaitu ambil data mahasiswa. Bagian ini yaitu tujuannya untuk mengambil semua data mahasiswa. Ini select from mahasiswa yaitu ambil semua kolom. Nah, order by ID ini urutkan berdasarkan kolom ID dari kecil ke besar. Lalu bagian ini yaitu menjalankan query SQL dan menyimpan hasilnya di variabel result. Lalu masuk yang ke berikutnya. Pada bagian ini yaitu bagian deklarasi dari HTML yang menyatakan bahwa halaman ini berbahasa Indonesia dan berjudul data mahasiswa. Selanjutnya masuk ke bagian body ini. Jadi ini untuk mengatur font dan warna latar belakang halaman, lalu masuk pada bagian navbar. Ini yaitu untuk memberi efek gradasi ungu dan bayangan di bagian atas halaman. Bagian-bagian pendukungnya yaitu ada nav counter, nav container yaitu mengatur layout agar rata tengah dan sejajar. Lalu ada nav logo yaitu untuk teks logo sistem akademik ini. Lalu ada nav menu yaitu untuk daftar tautan navigasi. Ada efek hover pada menu juga yaitu warna teks berubah saat diarahkan. Kursornya diarahkan jadi nanti teksnya berubah. Nah, masuk pada bagian yang berikutnya, judul halaman ini. Nah, ini tuh menampilkan tulisan data mahasiswa di tengah dengan warna ungu tua. Lalu pada bagian table, ini yaitu membuat tabel putih dengan sudut melengkung dan efek bayangan. Nah, ini selanjutnya itu TH dan TD, yaitu diatur agar rapi dengan padding dan border yang lembut. Lalu ini tadi TH-nya guys, ini TD-nya, lalu masuk ke action button, yaitu sampai jadi ini tuh masuk ke sini juga. Nah, itu tuh gunanya untuk tombol edit dan hapus dengan warna yang berbeda serta efek hover. Lalu masuk ke bagian ini, yaitu teks muncul di tengah saat tabel kosong. Jadi kalau tabelnya kosong, jadi teksnya akan muncul seperti alert muncul di tengah-tengah. Lalu ini yaitu agar tampilan navbar tetap rapi di layar kecil yaitu mobile view. Kalau misalnya kita memakai font, jadi dia bisa menampilkan di layar kecil. Lalu bagian navbar ini yaitu menampilkan semua menu navigasi. Nah, logonya itu ada di kiri, yaitu sistem akademik. Lalu ada dua menu di sebelah kanan, yaitu ada home dan tambah mahasiswa. Lalu masuk bagian 7, ini adalah untuk teks besar di tengah halaman, yaitu untuk menampilkan judulnya, yaitu data mahasiswa. Masuk ke bagian ini, yaitu header table, menampilkan kolom data mahasiswa seperti nama,
NIM, NIK, tanggal lahir, alamat, jurusan, email, telepon, nama orang tua, tanggal input, dan aksi. Lalu ini yaitu untuk mengecek apakah hasil query-nya punya data, lalu menampilkan setiap baris hasil query, lalu penomoran otomatis seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, yaitu menghindari injeksi HTML atau keamanan. Nah, lalu di sini ada edit dan hapus. Jadi, kita tuh konfirmasi dengan JavaScript. Lalu masuk ke berikutnya ini, yaitu menampilkan pesan belum ada data mahasiswa jika tabelnya tidak diisi atau tabelnya kosong. Lalu yang terakhir ini adalah agar resources database tidak terus terbuka, jadi kita harus menutupnya kembali. Yaitu selanjutnya saya akan membahas file tambah mahasiswa. Nah, kita mulai dari sini. Yang pertama adalah ini digunakan untuk mengatur font utama dengan warna latar belakang ungu muda lembut. Lalu marginnya 0, paddingnya 0, yaitu untuk menghapus jarak default di browser itu. Lalu masuk pada bagian ini, yaitu dia menggunakan gradasi warna ungu. Jadi ini semua warna ungu. Lalu ada bayangan di bawah untuk efek yang mengambang. Lalu ada nav container ini, yaitu untuk menyusun elemen di navbar, yaitu logo dan menu dalam satu baris atau flexbox. Jadi dalam satu baris ini ada logo dan menu. Lalu di tengah secara horizontal, yaitu marginnya 0. Margin 0. Lalu bagian ini yaitu untuk menampilkan nama sistem, yaitu sistem akademik di kiri navbar. Kiri. Lalu pada bagian ini, nah, ini itu untuk membuat menu, yaitu home data mahasiswa tanpa titik, yaitu dia tuh dapat mengubah warna saat di hover. Lalu masuk pada bagian sini, yaitu ini digunakan untuk judul di tengah dengan warna ungu tua. Jadi ini warna ungu tuanya. Dengan kode ini. Lalu masuk pada bagian form, yaitu ini formnya berwarna putih, rapi, dan terpusat di tengah halaman. Jadi di tengah-tengah. Lalu ada efek bayangan yang lembut dan saat di hover, dan dia bisa di hover. Dan saat di hover tuh dia kayak berubah warnanya gitu, teman-teman. Lalu ada form hover, yaitu ini untuk efek naik sedikit ketika cursor diarahkan ke form. Lalu masuk pada bagian label. Ini label ditampilkan vertikal dengan warna ungu tua. Nuansanya ungu tua. Lalu ada input, select, dan text area, yaitu ini untuk input membentang penuh dengan lebarnya 100% ya teman-teman. Lalu warnanya ungu muda lembut. Lalu saat fokus berubah warna. Lalu ada input
fokus. Nah, di sini dia tuh fokus ke warna ungu dan areanya juga fokus. Lalu berikutnya ada pada bagian tombol. Nah, ini tuh tombolnya tuh bergradasi ungu, lalu ada efek covernya sedikit naik jika mouse digerakkan. Lalu ini ada error message. Ini buat error, yaitu untuk menampilkan pesan kesalahan di bawah setiap input salah. Jika kita menginput salah, maka akan ada alert, yaitu untuk menampilkan pesannya. Lalu ini agar tampilan navbar rapi saat dibuka di HP. Lalu masuk pada bagian ini juga. Lalu pada bagian berikutnya ini, yaitu adalah untuk ambil form dengan nama, yaitu form mahasiswa. Lalu ambil semua elemen dari input form, yaitu ada NIM, NIK, nama, jurusan, tanggal lahir, email, telepon, alamat, dan nama ortu. Lalu ini untuk memberikan kesan error sebelum validasi yang terbaru. Lalu ini ada validasi NIK di sini, teman-teman, yaitu adalah wajib diisi dan harus 16 angka. Jika tidak diisi dan tidak 16 angka, maka data tidak akan diinput atau tidak bisa diinput, maka ada alert bertulisan harus menginput NIK terlebih dahulu. Lalu ada validasi NIM di sini, yaitu NIM hanya boleh angka, yaitu diisi dari 8 sampai 12 digit. Jadi kalau kurang dari 8 tidak bisa terinput. Lalu ada validasi nama. Di sini nama hanya huruf, spasi, atau tanda titik. Nama wajib diisi juga. Nah, terus ada validasi jurusan, tanggal lahir, email, dan telepon, dan alamat, serta nama orang tua. Yaitu masing-masingnya itu tidak boleh kosong, dan format tertentu. Email tuh pakai regex, telepon berisikan 10 sampai 13 angka minimal, tapi minimalnya 10 aja ya teman-teman. Lalu masuk pada return is valid, yaitu jika ada yang salah, form tidak akan terkirim. Akan ada muncul alert kalau form itu harus diisi terlebih dahulu, sehingga harus valid. Lalu bisa mengirimkan ke admin. Pada bagian ini, yaitu bagian ini untuk membuat menu navigasi di atas. Terus ini semua adalah saat tombol submit diklik, yaitu fungsi validate from. Jadi ini ada fungsi validasinya ya teman-teman, itu akan dijalankan. Nah, jika lolos validasinya, maka data akan dikirimkan ke simpan mahasiswa. Tetapi jika tidak, maka tidak akan tersimpan datanya. Nah, form ini terdiri dari input nama, NIK, tanggal lahir, alamat, NIM, dan jurusan, serta email, telepon, dan nama ortu. Nah, di sini saya memasukkan jurusannya, ada teknik informatika, sistem informasi, teknik elektro, kedokteran gigi, kedokteran hewan, dan keperawatan.
Nah, untuk semua dengan div ini, di bawahnya untuk menampilkan pesan kesalahan. Jadi ini untuk menampilkan pesan kesalahan jika error. Selanjutnya saya akan membahas file edit mahasiswa. Jadi yang ini untuk koneksi ke database-nya. Ini mengecek koneksinya apakah terhubung atau tidak. Lalu masuk pada ini. Nah, ini adalah kita mengambil data berdasarkan ID, yaitu di mana di sini programnya bekerja untuk mengecek apakah parameter ID ini dikirimkan melalui URL, misalnya edit_mahasiswa PHP atau simpan_mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, pada bagian ini yaitu untuk memastikan bahwa nilai ID ini adalah bilangan bulat. Lalu dia akan menjalankan query untuk mengambil data mahasiswa dengan ID tertentu. Nah, masuk ke bagian berikutnya ini, yaitu berfungsi untuk mengecek apakah ada data yang ditemukan. Lalu pada bagian ini mysqli_fetch_assoc ini mengambil hasil query dan menyimpan data dalam array. Nah, lalu jika tidak ditemukan, maka tampilan alert dan arahkan kembali ke halaman daftar mahasiswa. Jadi jika tidak ada, dia akan mengarahkan kembali ke halaman daftar mahasiswa. Lalu yang berikutnya program ini yaitu untuk jika parameter ID tidak ada di URL, maka tampilkan pesan bahwa ID-nya tidak valid. Nah, kita masuk pada proses update data. Di sini ada ini. Jadi program ini untuk berfungsinya itu adalah untuk mengecek apakah tombol submit update telah ditekan atau tidak. Lalu dia mengambil semua nilai input dari form dan menyimpannya dalam variabel. Di sini ada nama, nik, tanggal lahir, maka dia akan menyimpannya dalam variabel. Lalu ada ini update mahasiswa, yaitu adalah untuk menyusun query SQL untuk memperbarui data mahasiswa berdasarkan ID. Jadi jika diedit maka akan diupdate lagi yang data terbarunya. Dan dia mengupdate-nya itu berdasarkan ID. Lalu masuk pada program yang ini. Jadi ini adalah programnya berfungsi atau bertujuan untuk jika uploadnya berhasil, maka akan muncul pesan tampilan pesan sukses dan kembali ke halaman daftar mahasiswa. Alert gitu ya guys. Tetapi jika gagal, maka dia akan menampilkan tampilan pesan error dari MySQL-nya. Lalu ini pada bagian ini, yaitu bagian ini berisi gaya atau style untuk tampilan form dan navigasinya. Nah, di sini ada bagian body ini, yaitu untuk menentukan font, warna belakang, dan warna latar belakang dan marginnya. Nah, marginnya di sini 0, paddingnya juga 0. Lalu yang pada program Nav ini untuk membuat header dengan gradasi warna ungu. Jadi gradiennya ini guys warna ungu. Lalu di sini paddingnya 12 pixel. Lalu box shadow-nya ini bisa dilihat. Nah, jika nav container ini
dia itu mengatur posisi logo dan menu agar sejajar secara horizontal. Jadi mereka tuh sejajar ya guys. Setelah itu ada nav logo juga. Jadi ini sama seperti ini. Jadi ini satu kode program. Ini satu kesatuan gitu guys. Lalu ada form. Lalu ini ada nav logo, nav menu. Nah, ini semuanya seperti ini. Lalu ada form, yaitu untuk mengatur tampilannya kotak input agar terlihat rapi dengan efek bayangan dan hover. Dan selanjutnya ini juga teman-teman. Nah, ini kalau ini yaitu berfungsi untuk mengatur jarak, warna, border, dan efek fokusnya. Kalau button ini, button hard hover ini untuk memberikan efek ketika tombol disorot atau kursor digerakkan. Lalu masuk pada bagian yang berikutnya yaitu validasi. Jadi ini tuh fungsi valid form dijalankan sebelum form akan dikirimkan. Nah, yang input ini berisi daftar ID input yang akan dicek nantinya. Nah, lalu yang error ini digunakan untuk menampilkan pesan error di bawah masing-masing inputnya. Nah, jika ini adalah untuk menyiapkan pola untuk validasi email dan nomor telepon. Nah, valid ini digunakan untuk menentukan apakah semua input sudah benar atau tidak. Lalu masuk pada bagian ini. Bagian ini yaitu untuk mengecek semua file. Jika kosong, maka akan muncul pesan error atau file ini wajib diisi. Nah, selanjutnya ini untuk mengecek apakah format email dan nomor telepon benar menggunakan numerik. Nah, jika salah, maka akan muncul pesan kesalahan di bawah input tersebut. Setelah itu, ada pada bagian body. Ini yaitu adalah bagian navigasi atau navbar di atas halaman, yaitu berisi link untuk menuju ke halaman lainnya. Lalu ada bagian form edit. Di sini form edit ini yaitu untuk memastikan validasi JavaScript dijalankan sebelum data akan dikirimkan pada server. Lalu ini label for name dan lain-lain ini yaitu untuk menampilkan nilai lama dari database agar bisa diedit. Nah, HTML ini
HTML special cars ini digunakan agar aman dari XSS, attack, atau jika ada karakter khusus seperti kurang atau lebih dari. Lalu div ini, div class error ini disiapkan untuk menampilkan pesan jika ada kesalahan dalam validasi. Lalu ada button. Ini adalah tombol untuk menyimpan hasil dari edit data tersebut. Yang selanjutnya saya akan membahas file simpan mahasiswa. Nah, yang ini pertama, ini adalah untuk untuk mengaktifkan semua jenis laporan error PHP. Yang selanjutnya ini adalah untuk menampilkan error langsung di browser, yaitu berguna saat debugging. Lalu di server produksi sebaiknya ini dimatikan agar errornya tidak tampil ke pengguna. Lalu masuk ke konfigurasi database atau connect database. Di sini adalah membuat koneksi ke database MySQL dengan host localhost. Username-nya root, password-nya kosong, dan database-nya db_kuliah. Lalu di sini masuk if koneksi ini, yaitu adalah untuk mengecek apakah koneksi ini berhasil. Lalu bagian ini jika dia gagal, maka hentikan program, lalu dan tampilkan pesan error dari MySQL Connect Error. Lalu kita akan membahas ambil data dari form. Nah, ini itu mengambil data dari form yang dikirimkan melalui metode post. Lalu operator, yaitu ini, tanda tanya ini, berarti jika tidak ada, gunakan nilai default. Nah, trim ini untuk menghapus spasi di awal dan di akhir input. Jadi, data yang diambil lebih aman dan bersih sebelum divalidasi. Lalu, ini ada validasi input. Ini adalah gunanya untuk mengecek apakah ada kolom yang kosong. Nah, jika kolom kosong atau jika iya, maka akan ada tampilan alert dan kembalikan ke halaman sebelumnya. Ini Windows History Back. Ini ya teman-teman. Jadi dia akan balik ke sini Windows History Back. Nah, setelah itu yang ini yang patch match ini digunakan untuk mencocokkan pola regex. Lalu 0 sampai 9 dan 16 ini berarti hanya ada boleh angka 0 sampai 9 sebanyak 16 digit. Jadi angkanya hanya 0 sampai 9 sebanyak 16 digit. Jika kurang dari 16 tidak bisa. Lalu validasi NIM ini juga harus sama
0 sampai 9 dan 8 terdiri dari 8 sampai 12 angka. Lalu ada validasi nama yang dimana polanya hanya A sampai Z atau Z atau S, yaitu berarti hanya huruf A sampai Z huruf besar dan huruf kecil A sampai Z, spasi, tanda titik, dan tanda petik. Sama seperti nama orang tua juga, sama seperti di nama mahasiswa ini. Jadi dia hanya A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil, spasi, titik, dan tanda petik. Lalu kalau untuk email ini, fungsi filter var ini dengan filter validate email ini, digunakan untuk memastikan bahwa format email benar, misalnya devi@gmail.com, seperti itu berarti tandanya benar. Nah, kalau nomor telepon ini hanya terdiri dari 0 sampai 9, lalu berisikan 12 sampai 13 digit nomor telepon atau angka. Nah, validasi alamat ini nih, yang Starland ini untuk menghitung jumlah karakter. Nah, alamat dianggap valid jika menyentuh minimal 10 karakter. Jika kurang dari 10 karakter, maka alamat tidak valid. Lalu, ini ada simpan database. Ini, yaitu adalah untuk membuat prepared statement untuk mencegah SQL injection. Lalu tanda ini adalah placeholder untuk nilai yang akan diisi kemudian. Lalu ini bagian ini adalah untuk menghitung variabel ke placeholder. Nah, kenapa ini SSSSS? Yaitu adalah untuk menunjukkan parameter adalah string atau S. Lalu, bagian ini eksekusi cek hasil. Ini bagian cek hasil ya teman-teman. Jadi ini tuh yang ini untuk menjalankan query. Lalu jika berhasil, tampil alert sukses dan redirect ke halaman data mahasiswa. Tetapi jika gagal, maka tampilkan alert gagal menyimpan data, pastikan NIM, NIK, dan email tidak duplikat. Nah, biasanya karena datanya duplikat, jadi dia tidak bisa menyimpan. Lalu, pada bagian terakhir ini yaitu adalah MySQL menutup prepared statement. Yang di bawah ini untuk menutup koneksi ke database agar sumber daya dibebaskan. Jadi yang terakhir di sini saya akan menjelaskan file hapus mahasiswa. Jadi yang pertama ini seperti yang tadi, yaitu adalah untuk koneksi ke database dengan servernya localhost, user root, passwordnya tidak ada, dan databasenya DB kuliah. Lalu ini membuat koneksinya ke database. Setelah itu masuk pada bagian ini. Nah, bagian ini adalah
bagian get ini untuk variabel super global untuk menangkap data dari URL, misalnya hapus.php atau yang lain sebagainya. Nah, kalau seperti ini ya. Ini tuh untuk memeriksa apakah parameter ID telah dikirim. Nah, jika tidak ada isar, maka program akan dihentikan dengan pesan ID tidak ditemukan. Lalu masuk pada bagian ini adalah untuk menyimpan nilai ID dari URL, yaitu nilai ID yang dikirim melalui URL disimpan ke dalam variabel ID. Nah, nilai ini digunakan sebagai acuan untuk menghapus data mahasiswa tertentu dari tabel. Lalu ini ada hapus data mahasiswa. Ini query SQL delete from mahasiswa ini digunakan untuk menghapus data dari tabel mahasiswa. Nah, where ID ini untuk menentukan baris mana yang akan dihapus, yaitu berdasarkan kolom ID. Misalnya ID 3, maka query akan berubah menjadi delete from mahasiswa where ID sama dengan 3. Seperti itu. Tapi ini kan berdasarkan ID ya teman-teman. Bisa diganti. Lalu ini adalah untuk menjalankan query hapusnya, yaitu fungsi MySQL ini untuk menjalankan perintah SQL delete. Lalu jika berhasil, if-nya dijalankan, maka menampilkan pesan alert JavaScript, yaitu data berhasil dihapus. Lalu mengalihkan redirect halaman ke data_mahasiswa. Tetapi jika gagal, maka kan else-nya ini berarti dijalankan ya teman-teman. Berarti akan menampilkan pesan error dari MySQL dengan MySQL_error koneksi, lalu mengarahkan pengguna ke halaman form tampil mahasiswa. Lalu ini digunakan untuk menutup koneksi ke database. Oke teman-teman, dari ke-6 file ini ada data mahasiswa, edit mahasiswa, upload mahasiswa, indeks, simpan mahasiswa, dan tambah mahasiswa. Sekarang kita akan menuju ke websitenya yang telah saya buat. Jadi ini adalah database-nya. Lalu kita akan masuk house. Nah, jadi ini tampilannya seperti ini teman-teman. Seperti yang tadi saya jelaskan, adalah berwarna ungu dan putih. Nah, jika diklik, maka dia seperti ini. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan melihat data mahasiswa. Jadi saya telah menambahkan tadi beberapa data. Nih, ada Sabrina dan Clara. Nah, sekarang kita akan menambahkan mahasiswa lagi.
kita akan kirim ini. Nah, berarti ini data mahasiswa berhasil disimpan. Oke, nah dia telah masuk ke sini guys, jadi udah disimpan. Nih, tadinya kan nggak ada. Nah, sekarang ada. Coba kita lihat di database-nya. Nah, database-nya juga menambah nih guys. Berarti ini connect ya guys antara web dan database-nya. Jadi ini kesimpannya di database. Lalu di sini kita akan melakukan edit. Nah, coba kalau misal add-nya ini kita hilangin, apakah bisa? Nah, tidak bisa ya teman-teman, ada tanda peringatan seperti ini. Please include an add in the email address deviwahyuni@gmail.com is missing add. Jadi kita harus menambahkan add. Nah, setelah itu kita simpan perubahannya itu nama aja deh ditambahin, kita tambahin nama Deviwahyuni. Nah, berarti datanya berhasil diperbarui guys. Coba kita oke. Nah, ini datanya udah bisa. Coba kita melihat di localhost-nya. Ini kan tadi masih Devi ya. Kita refresh. Sekarang menjadi Deviwahyuni. Lalu kita nyoba hapus ya teman-teman. Kita hapus yang punya Sabrina ini. Coba kita hapus. Nah, akan muncul tanda seperti ini. Atau localhost yakin ingin harus data ini. Oke. Nah, data berhasil dihapus. Kita oke kan. Kembali ke sini. Ini udah terhapus di webnya. Kita melihatnya di localhost lagi. Nah, udah terhapus teman-teman. Jadi itu saja. Lalu setelah itu kita mencoba tambah mahasiswa. Kita melihat datanya ini tadi kan. Kita mencoba lagi tambah mahasiswa. Nama lengkap. Nick-nya coba kita tidak memasukkan 16 digit, hanya 3 digit. Nah, kita tidak memasukkan semua datanya. Nah, maka akan muncul tanda atau peringatan seperti ini harus terdiri dari 16 digit angka. Lalu tanggal lahir wajib diisi. Alamat wajib diisi. NIM wajib diisi. Dan silakan pilih jurusan. Email juga wajib diisi, nomor telepon wajib diisi, dan nama orang tua wajib diisi. Karena tadi di programnya itu seperti itu guys. Ini di program ini ya teman-teman. Setelah itu kita mencoba isi semuanya dulu. 16 digit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, lalu tanggal 5,
asal berhubungan November alamatnya di sini kita isi termasuk komennya. Misal kita masukkan NIM ini guys, jadi NIM-nya ini udah terdaftar. Tulisannya coba emailnya. Telepon. Coba kita isi 5 angka aja. Ini nah, ini harus terdiri dari 16 angka, lalu nomor telepon harus 10 sampai 13 digit angka. Ini emang belum 16 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ini harus 10, 6, 7, 8, 9, 10. Coba kita kirim. Nah, dia gagal menyimpan ya teman-teman karena NIM, NIK, dan email tidak duplikat. Jadi tadi NIM-nya duplikat. Oke, kita klik OK. Berarti dia tidak bisa terkirim kan? Nah, kita harus mengubahnya. Ini 1, 40 misal. Nah, berhasil kan karena tadi ternyata saya memakai NIM punyaku untuk mencoba. Nah, di database ini jadi terisi seperti ini. Sudah terisi. Kita hapus. Itu berhasil dihapus. Masuk ke database ini. Yang Clara sudah terhapus dan sekarang tersisa Elsa dan Devi sama seperti yang ada di sini.